Semoga dalam keadaan sehat dan tetap stay at home ya. Mari kita saksikan suara gembala pada pagi hari ini. Dan kita siapkan hati serta pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang mulia, melindungi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang mulia, melindungi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang mulia, melindungi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Shalom, jumpa lagi di Suara Gembala GWPS Kaliasin. Kami percaya Bapak Ibu yang menyaksikan Suara Gembala ini selalu diberkati Tuhan, dan dimanapun kita berada, kapanpun itu, mari kita sama-sama jangan pernah lelah untuk bersekutu dan terus mengejar hadir Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami, senantiasa menjaga kami kapanpun itu ya Tuhan. Walaupun mungkin banyak orang yang terkena virus COVID, tapi kami percaya kalau Tuhan akan selalu menyertai kami, menyertai mereka semua dan menyembuhkan mereka yang terkena COVID ya Tuhan. Dan biarkanlah kuasa-Mu terbukti di seluruh rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Kuduskan hati kami ya Tuhan, siapkan hati kami ya Tuhan. Semoga apa yang disampaikan oleh pendeta kami, yaitu seisi kecil hati-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat menerima dan menjalankannya di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Buat ibu bapak yang ada di rumah, kami percaya ibu bapak yang di rumah saat ini segar, sehat, berkat kemurahan daripada Tuhan. Kami tetap mengucap syukur, kami tetap berdoa untuk ibu bapak yang ada di rumah, supaya ibu bapak yang ada di rumah diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, bahkan menghirup udara dengan segar, supaya setiap saat, setiap minggu bisa mengikuti yaitu ibadah online. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini ibu bapak dengan segenap hati sudah menyembah dan memuji Tuhan. Kami sangat percaya penyembahan pujian menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan hadir di tengah-tengah pujian. Tiba saatnya ibu bapak, kita akan menyiapkan piring hati kami untuk menerima makanan rohani pada pagi hari ini. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Sekali lagi, Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Tuhan mengundang untuk saudara dan saya, yaitu undangan Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Apa bunyinya? Injil Matius 11 ayat 28. Demikian bunyinya. Marilah kepadaku, Guru besar, yaitu Tuhan Yesus, semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi, marilah kepadaku. Tuhan mengundang untuk datang kepada Tuhan. Ya. Siapa yang datang kepada Tuhan tidak akan ditolak, akan diterimanya. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengundang, marilah kepadaku semua. Jadi tidak pilih-pilih, baik itu miskin, baik kaya, apapun, semua boleh datang kepada Tuhan. Karena di hadapan Tuhan itu sama. Dikatakan semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku, yaitu Tuhan Yesus, akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini satu undangan istimewa, ya, untuk yang berbeban berat, yaitu letih lesu. Ya, Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Ya, puji Tuhan, saudara-saudaraku, karena Tuhan katakan siapa yang datang kepadaku tidak akan kutolak, akan kuterimanya. Karena semua yang membawa persoalan, masalah, problem, beban, letih, lesu, apapun yang saudara nggak bisa atasi, ya itu serahkan kepada Tuhan, taruh di bawah kaki Tuhan. Tuhan pasti akan campur tangan. Karena firman Tuhan mengatakan demikian di dalam kitab Ulangan pasal 1 ayat 17 dikatakan, bagian C, Ulangan pasal 1 ayat 17 bagian C, tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarkan. Perkara yang terlalu sukar,
Ya, dia katakan perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Jadi ibu bapak yang punya masalah, persoalan apapun, ya, datang kepada Tuhan, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan sampai rasakan hadirat Tuhan, memuji Tuhan sampai rasakan hadirat Tuhan, dan berdoa, doa yang keluar dari dasar hati ibu bapak. Kami percaya air mata ibu bapak akan disimpan di kirbat Allah. Perkara yang terlalu sukar, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan mendengarnya. Ya, katakan, aku mendengarnya. Tuhan akan mendengar. Dari setiap doa perkataan saudara pada pagi hari ini, Tuhan mendengar. Ya, karena telinga Tuhan itu sangat tajam sekali untuk mendengar setiap perkataan saudara pada pagi hari ini. Ya, seruan doa-doa saudara, problem, masalah, persoalan, sakit, penyakit apapun datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberikan kelegaan. Tuhan sendiri berkata demikian, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kelegaan, yang memberikan pertolongan. Orang yang susah bisa dihiburkan, orang yang sakit disembuhkan, orang ada masalah Tuhan angkat masalahnya, sehingga orang-orang itu mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Contoh di dalam Alkitab, seorang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Markus pasal 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12, kisahnya demikian. Ya. Tuhan Yesus pada waktu itu datang ke Kapernaum. Ya. Kedatangan Tuhan Yesus pertama ke Kapernaum menyembuhkan mertua Petrus yang sakit demam, disembuhkan. Dan dia datang yang kedua kali ke Kapernaum pada waktu itu, datang ke satu rumah. Ya. Entah itu rumahnya Petrus atau rumah siapapun, ya, tapi nggak disebut di Alkitab. Tapi semua mendengar tentang kedatangan Tuhan, sehingga rumah itu penuh, berjejal-jejal, berkumpul untuk mendengarkan, yaitu Tuhan Yesus berbicara kepada mereka. Dan pada waktu itu ada seorang lumpuh sedang diangkat oleh 4 orang. Ya. 4 ini berbicara 4 Injil kalau menurut tafsiran saya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Orang lumpuh ini diangkat oleh 4 orang ini, yaitu ditaruh di tandunya, dan dia mau masuk, tidak bisa masuk karena orang begitu banyak, tidak bisa masuk sama sekali. Dan orang lumpuh ini rindu, kepingin datang kepada Tuhan Yesus supaya mendapatkan kesembuhan. Apa yang terjadi? Benar, saudara-saudaraku. Lalu karena dia tidak bisa masuk, dia membuka atap, ya, membuka plafon. Ya. Atap atau plafon itu berbicara hati, ya, kolbu atau mana. Membuka plafon, lalu diturunkan orang itu dari plafon, lalu dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia katakan, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni. Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada waktu itu apa yang terjadi benar, saudara-saudaraku. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Karena kerinduan orang lumpuh itu bertemu dengan Tuhan Yesus, dia membuka hatinya, dia datang kepada Tuhan, dan Tuhan berkatakan, anakku, dosamu sudah diampuni. Angkat tilammu dan berjalanlah. Dan pada waktu itu apa yang terjadi? Orang lumpuh ini bisa berjalan. Tadinya waktu dia masuk nggak ada jalan, penuh. Setelah dia sudah disembuhkan, ada jalan, sehingga dia bisa memuliakan Allah.
dia bisa berjalan karena kuasa daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini salah satu contoh orang yang sakit lumpuh. Secara manusia nggak mungkin sembuh, tapi bagi Allah semuanya itu mungkin, nggak ada perkara yang mustahil. Bagian yang kedua, Ibu Bapak, yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Di sana diceritakan demikian. Ada seorang perempuan yang 12 tahun sedang sakit pendarahan. Dia sudah berusaha ke dokter, mungkin ke tabib, kemanapun. Dia tidak mendapat kesembuhan. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus itu sedang berjalan menuju ke rumah daripada Yairus karena anaknya sedang sakit. Dalam perjalanan orang berkerumun begitu banyak, ya, berdesak-desakan. Lalu apa yang terjadi? Perempuan yang pendarahan 12 tahun ini berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Sangat kerinduan dia mau datang kepada Tuhan dan menjamah jubahnya, dan aku akan sembuh. Apa yang terjadi benar, saudara-saudaraku? Dalam berkerumunan itu perempuan pendarahan ini bisa menjamah jubah daripada Tuhan Yesus, dan perempuan ini dan menjadi sembuh. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah jubahku? Ada kuasa yang keluar daripadaku. Lalu apa yang terjadi? Perempuan ini tunduk merendahkan diri, dia berkata, dia yang menjamah. Dia katakan, besar imanmu yang menyembuhkannya. Ya, dengan kuasa iman mereka percaya kepada Yesus. Gak ada yang mustahil. Dia sudah menghabiskan banyak hartanya ke tabib, ke siapapun, tapi dia tidak mendapat kesembuhan sehingga hartanya mungkin habis. Dia hanya bertemu kepada Yesus dan menjamah jubahnya menjadi sembuh. Dan bagian yang kedua, dalam perjalanan mereka ke rumah Yairus, dia diberi kabar bahwa anak perempuan Yairus sudah mati. Gak usah datang ke sana. Tapi Yesus katakan, dia sedang tidur. Lalu apa terjadi dalam perjalanan mereka ke rumah Yairus? Dia masuk ke rumahnya. Semua orang tidak boleh masuk. Orang mengatakan anak Yairus sudah mati, tapi Yesus katakan dia tidur. Lalu apa yang terjadi? Dia masuk ke rumahnya beserta muridnya, yaitu Petrus, Yakobus. Dia masuk dan dia berdoa kepada Bapaknya. Dipegangnya tangannya, dia berkata, Tuhan, yaitu Bapa, Tuhan, kembalikan nyawa anak ini. Dan anak itu menjadi hidup kembali. Dan anak itu bisa berdiri dan meminta makan. Terpuji nama Tuhan. Inilah kuasa daripada Tuhan. Yang letih, lesu, dan beban berat, datanglah kepadanya. Tuhan tidak akan menolak. Yang penting saudara jangan membatasi kuasa Tuhan. Orang yang lumpuh aja bisa disembuhkan. Orang yang pendarahan 12 tahun bisa disembuhkan. Anak Yairus, anak perempuannya yang mati, dengan kuasa Allah dia bisa hidup kembali sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan bagian yang terakhir, ya, pada waktu Yesus berjalan, ya, pada waktu itu Yesus sedang berjalan bertemu dengan yaitu 10 orang kusta. Ya. Orang kusta pada waktu itu, orang kusta itu nggak ada obatnya. Orang kusta itu harus dibuang jauh dari kota. Sehingga orang kusta itu kalau ketemu dengan mereka itu kepada orang dikatakan najis, najis, najis. Tapi orang kusta ini dari jauh dia berteriak datang kepada Tuhan, mohon kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan Yesus berkata demikian. 10 orang kusta ini mendengar perkataan Tuhan, pergilah kepada imam, tunjukkan kepada imam. Pada waktu itu orang 10 kusta itu masih sakit, tapi disuruh Tuhan Yesus pergilah kepada imam, tunjukkan kepada imam. Apa yang terjadi? Sebelum dia sampai kepada imam,
di dalam perjalanan penyakit mereka sudah tahir, sudah disembuhkan. Hanya satu saja yang datang, berlutut di bawah kaki Tuhan, mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Yang 9 ditanya kemana, dia tidak datang kepadanya. Inilah satu gambaran contoh yang terbaik terjadi 2000 tahun yang lalu waktu Tuhan Yesus masih ada di bumi ini. Dan saat ini kuasa itu tetap sama, karena kitab Ibrani mengatakan Yesus Kristus tetap sama. Sama apanya? Kuasanya, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Percayalah, Tuhan Yesus masih sanggup menolong saudara. Yang penting saudara jangan membatasi kuasa Tuhan. Ya, sekali lagi, jangan membatasi kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tetap sama, kemarin, hari ini, bahkan sampai selamanya. Darahnya menebus dosa kita, bilurnya menyembuhkan sakit penyakit kita. Kuasa kebangkitannya, maut dan sengat maut sudah dikalahkan. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah undangan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada ibu, bapak, saudara-saudari pada pagi ini di rumah masing-masing. Ya, terimalah undangan Tuhan Yesus, jangan ditolak. Ya, percayalah Tuhan Yesus berkuasa. Kuasa Tuhan tidak berubah, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih. Hadirat Tuhan, lawatan Allah, zaman dan kuasa Allah, dengan kemurahan Tuhan pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah online. Kami sudah menyembah, kami sudah puji Tuhan, kami sudah baca firman dan mendengar tentang penjelasannya mengenai undangan daripada Tuhan Yesus. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, Roh Kudus akan bekerja langsung untuk saudara dan saya. Terima kasih, memberkati ibu bapak yang ada di rumah tangganya, seluruh keluarganya, pekerjaannya, usahanya, pelayanannya dijadikan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Anak, menantu, cucu kita diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah berikan penghiburan dalam nama Yesus. Sekali lagi Tuhan berkati ibu bapak saudari yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online pada pagi hari. Bapak Surgawi, memberkati juga rekan sekerja kita yang sudah melayani ujian, main musik. Tuhan memberkati. Jerih lelahmu akan dipikirkan oleh Tuhan. Terima kasih yang bekerja sama, baik yang merekam ibadah online juga sudah kami Yuki Kau berkati. Rumah tangga seluruh keluarganya, pekerjaan mereka Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat negara dan bangsa kita, Republik Indonesia. Kepala Negara Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, seluruh kabinet Indonesia Kerja, lembaga tinggi negara tingkat pusat daerah Kota Surabaya, aparat keamanan TNI, Polri, segala Tuhan, hikmat, marifat Tuhan berikan para penjabat, para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintah dengan baik, untuk memulihkan situasi negeri ini kembali dari masyarakat adil dan makmur. Seluruh Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Tuhan. Tuhan, kami dan Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah Tuhan, sebagai Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, Mas Wisnu Buwana Sakti, Engkau berkati. Program kerja pun Tuhan campur tangan, kesejahteraan kota juga jaga Tuhan. Kami berdana COVID virus corona 19 dalam dan sedang katakan keluar dari negeri. Dalam dilanjutkan. Tuhan lindungi warga negara Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, dari Jawa Timur sebagai khusus. Tuhan pakai dokter, para relawan yang ada di garda depan untuk menolong orang-orang yang sakit dan menjadi sembuh. Tuhan, kami ada vaksin yang ada di Indonesia ini yang sedang disuntikan kepada kepala negara dan semua rekan sekerja semuanya, para dokter apapun yang sudah divaksin, vaksin ini menjadi efektif. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah online dari awal pertengahan hingga akhir. Segala puja dan puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata di dalam
bacaan firman Tuhan, izinkan hamba menandatangan ke atas. Engkau kuduskan tangan hamba dengan kuasa darah untuk memberikan berkat buat segenap umat, ibu bapa, saudara-saudari kasih oleh Tuhan. Terimalah berkat anugerah, cinta kasih Allah Bapa dalam surga, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, ada menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari sampai selama. Di dalam nama Tuhan Yesus saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pakai masker. Ya, Tuhan berkati. Demikian Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy. God bless you.